Halo teman-teman, kita jumpa lagi dan kali ini kita akan membahas satu topik yang masih dalam lingkup gangguan saraf. Kalau kemarin kita bahas tentang epilepsi, sekarang kita akan bahas tentang topik baru yaitu nyeri kepala atau headache ya. Santai aja ya, karena materinya nggak terlalu banyak, obatnya ya gitu-gitu aja, jadi santai aja. Oke, nyeri kepala atau sefalgia itu adalah rasa nyeri di daerah seluruh kepala dan leher, mulai dari dagu ke arah tengkuk atau occipital. Gejalanya tidak spesifik, bisa banyak penyebabnya. Jadi, seperti yang teman-teman tahu bahwa jaringan otak itu sebenarnya tidak sensitif terhadap nyeri atau dia jumlah reseptor nyerinya itu tidak banyak. Rasa nyeri ini lebih diakibatkan oleh gangguan atau rangsangan terhadap struktur yang sensitif terhadap nyeri. Letaknya di sekitar otak, ya. Macamnya itu diklasifikasikan ada banyak, tapi yang sering dipakai itu adalah klasifikasi oleh International Headache Society, edisi 3 tahun 2013. Meskipun ada banyak jenisnya, itu tidak semuanya kita bahas, ya. Yang kita bahas hari ini itu hanya 3 jenis. Kalau di gambar sini ada nyeri cluster, ada TTH atau tension type headache ya, dan yang terakhir adalah migrain ya. Kita mulai dari migrain dulu, kemudian tension type headache, nyeri kepala tegang ya bahasa Indonesianya, dan baru nyeri cluster. Yang nyeri sinus tidak kita bahas ya, karena nyeri sinus ini biasanya diakibatkan oleh sinusitis. Nah, sinusitis nanti pembahasannya ikut pembahasan topik infeksi ya teman-teman ya. Oke, jadi kita akan lihat satu persatu. Kalau nyeri kepala banyak di gambar itu bisa kelihatan apa bedanya. Kalau dia migrain, namanya migrain itu ya kita sudah tahu nyeri kepalanya separuh itu ya. Kalau tension type headache itu paling gampang adalah karena tadi bilang tegang ya, nyeri kepala tegang bahasa Indonesia itu kayak ada tali itu diikat di kepala. Nah, itu tension type headache, jadi melingkar keseluruhan. Nyeri kepala klaster itu di sekitar satu bagian mata itu ya biasanya, nyeri kepala klaster. Ya orang kalau sakit kepala itu biasanya ya yang dimaksud adalah TTH atau nyeri kepala tipe tegang ya. Jarang kalau yang klaster atau yang migrain tuh, eee, agak jarang dibandingkan yang TTH. Oke, kita lihat kalau definisinya ya, supaya ndak bingung. Kalau nyeri kepala migrain itu biasanya diikuti dengan nausea dan fotofobia, bisa ketahuan dengan pemeriksaan neurologisnya dia normal ya, sifatnya unilateral, unilateral itu ya satu bagian saja, kemudian dia berdenyut-denyut, nyerinya itu sedang sampai berat. Masih ingat ya ada skala nyeri, ya ini kategorinya sedang sampai berat. Berlangsungnya bisa beberapa menit sampai beberapa jam dan dia bisa diperparah oleh aktivitas fisik rutin. Nah, kalau migrain itu sering kita dengar ada aura. Jadi migrain itu dibagi 2 yang ada aura dan tidak ada aura. Aura apa? Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian bisa jadi ada mual muntah, fonofobia, atau tadi ada fotofobia juga ya. Migrain ini dari nyeri kepala primer, itu mungkin dia yang bisa menyebabkan disabilitas cukup besar dan sering disalah diagnosisnya itu sebagai TTH ya. Kalau TTH itu nyeri kepalanya gejala nyeri berulang, non disabilitas, ini keluhan nyerinya itu ringan sampai sedang, bilateral kiri kanan ya. Pemeriksaan neurologisnya juga normal. Dia kurang berat ya dibandingkan migrain, tapi prevalensinya itu lebih tinggi, oleh karenanya dia beban gitu ya. Kalau sakit kepala terus-menerus kan nanti dia bolos gitu ya.
Kemudian trigeminal autonomic cephalgia, di mana di dalamnya itu ada nyeri cluster, kemudian hemikrania paroksismal, dan sebagainya. Ini gejala nyerinya severe, sangat frekuen atau sering, berlangsung singkat, nyeri unilateral pada distribusi trigeminal, disertai dengan gejala ipsilateral autonomic cranial. Ya, nyeri kepala ini sangat jarang dan kalau kumat rasanya nyerinya luar biasa hebat dan perlu perawatan khusus. Oke, sehingga pasien ini harus dirujuk ke dokter ya, ke dokter spesialis saraf. Oke, biasanya cara pemantauan untuk nyeri kepala ini adalah membuat buku harian khusus nyeri dan kuesioner penilaian untuk menilai kualitas hidup dan kepatuhan terapi ya dari pasiennya. Oke, kita lihat untuk yang pertama itu adalah migrain dulu ya. Kita lihat. Ya. Yang pertama adalah migrain tanpa aura, yang migrain biasa. Jadi migrain ini karakteristiknya adalah one side headed. Jadi tadi unilateral tadi ya, hanya di salah satu hemisfer saja yang terpengaruh. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa jadi karena hipereksitabilitas neuronal yang meningkat. Jadi di situ ada pelepasan dari sitokin proinflamasi ya, seperti nitric oxide, glutamat, kemudian ATP dan lain-lain ya. Sehingga hal ini menyebabkan aktivasi dari nociceptor trigeminal perivaskular. Oke. Ada juga pelepasan substance P, kemudian kalsitonin, neurokinin, dan ini nanti menyebabkan neurogenic inflammation ya, di mana di situ nanti ada nociceptor stimulation. Ada penyebab lain yang diduga juga adalah adanya inervasi ya dari nociceptor trigeminal anterior, di mana ini nanti akan menyebabkan nyeri yang terdistribusikan di bagian anterior posterior dari kepala ya. Jadi di sini itu sebenarnya ya ada peran, kalau dilihat ya, peran-peran yang terkait adalah serotonin ya. Serotonin ini berkaitan dengan patogenesis migrain dengan cara dia mempengaruhi pembuluh darah atau pain pathways, di mana di situ nanti dia terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah. Jadi nanti di video yang sudah disediakan, teman-teman bisa melihat lebih jelas ya bagaimana patofisiologi dari migrain. Karena di situ masih belum diketahui dengan pasti apa penyebab langsungnya. Masih dugaan-dugaan ya teman-teman ya. Yang jelas itu ada peran dari serotonin. Oke, sekarang migrain tanpa aura ini kriterianya apa? Nyeri kepalanya ini terjadi 5 kali serangan yang memenuhi kriteria B sampai D. Nah, mulai dari apa? Dia berlangsungnya 4 sampai 3 hari, 4 jam sampai 3 hari. Kemudian tadi lokasinya itu harus unilateral, kualitas denyutannya tadi dengan intensitas nyerinya sedang sampai berat, dan ini diperparah apabila pasiennya melakukan aktivitas fisik disertai dengan salah satu yaitu phonophobia dan fotofobia atau dia nausea vomiting.
dan tidak terkait dengan klasifikasi diagnosis yang lain. Jadi kemungkinan yang lain harus disingkirkan terlebih dahulu. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, kan kita tidak menegakkan diagnosis ya. Jadi kita ya cukup tahu, oh ini didiagnosisnya migrain tanpa aura, nanti obatnya apa gitu ya. Kalau yang migrain dengan aura itu seperti apa obatnya, itu aja yang perlu diketahui. Sekarang yang pakai aura ya. Kalau aura ini berulang selama beberapa menit, unilateral juga, ada aura visual sensorik yang reversibel, atau gejala sistem saraf pusat lainnya. Oke, kita lihat. Nah, auranya itu apa saja? Bisa berupa aura visual, sensorik, bicara atau bahasa, motorik, brainstem, dan retina. Dengan karakteristik 2 dari 4 di bawah ini ya. Gejala aura salah satu berlangsung perlahan lebih dari sama dengan 5 menit. Jadi minimal 5 menit dan atau 2 atau lebih gejala yang terjadi. Tiap aura itu 5 sampai 60 menit, sekurang-kurangnya satu aura yang unilateral, aura disertai atau diikuti nyeri kepala dalam 60 menit dan tidak terkait dengan diagnosis nyeri kepala yang lainnya. Ini kita lihat ya, jadi fase migrain itu ada yang fase prodromal, timbul aura, Hedes, baru prodromal ya. Di bawahnya itu ada contoh-contoh dari aura. Nanti bisa dilihat ya, ada flashes of light, ada vision loss atau halusinasi, bisa juga. Itu yang visual aura. Kalau yang sensory aura bisa tingling and numbness. Kalau motor aura bisa terjadi weakness. Jadi macam-macam ya manifestasi dari auranya. Pokoknya kalau ada keluhan-keluhan lain yang terkait dengan migrain, nah itu dilihat di soalnya, bisa jadi itu adalah aura. Sekarang yang penting adalah tata laksananya bagaimana gitu ya. Sasaran pengobatannya ini tergantung lama dan intensitas dari nyerinya, gejala penyerta, derajat disabilitas, serta respon awal pengobatan. Ya, jadi kalau ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan migrain atau yang memicu terjadinya migrain, nah itu bisa harus diobati gitu ya. Jadi diobatinya tidak hanya nyeri kepalanya saja, tapi penyebab utamanya juga harus dihilangkan gitu ya. Jadi langkah umum adalah kita harus menghindari pencetus nyerinya apa. Apakah karena jarang tidur, atau karena tidurnya malah terlalu lama, apa karena faktor hormonal, apa karena makanan, apa karena perubahan cuaca. Jadi macam-macam kalau pencetusnya. Ini sama kayak alergi gitu ya, kalau pencetusnya tidak dihilangi ya selamanya tidak sembuh gitu ya. Kemudian terapinya ada 2, terapi abortif dan terapi profilaksis. Kalau bilang terapi abortif kan berarti dia pereda nyeri ya. Terapi abortifnya ada 2, ada yang non-spesifik, ada yang spesifik. Kalau dibilang non-spesifik itu berarti dia bisa analgesik, obat-obat OTC yang biasa bisa dibeli langsung. Nah, berarti nanti soalnya itu lebih ke arah swamedikasi teman-teman ya. Jadi ada pasien dengan keluhan migrain mau swamedikasi, dikasih obat apa gitu kan ya. Bisa juga NSAID yang harus dengan resep pembeliannya. Yang kedua adalah terapi abortif spesifik. Kalau spesifik ini berarti ya khusus untuk migrain, ya, yaitu golongan triptan. Yang di Indonesia yang ada cuma satu, sumatriptan. Ya sudah, gitu ya, jawabannya ya sumatriptan. Ini diberikan bila tidak respon terhadap analgesik atau NSAID yang biasa. Oke. Kalau kondisinya itu berulang-ulang, berarti kan harus dikasih terapi profilaksis. Nah, profilaksisnya itu sesuai dengan tujuan dan indikasinya. Oke, kita lihat satu-satu mulai dari yang terapi abortif non-spesifik dulu. Oke, kita lihat ya. Di sini pilihannya apa saja, Bu? Pilihannya ada paracetamol, aspirin, ibuprofen, naproxen, diclofenac, steroid, ya, antiemetik, bisa domperidon atau metoclopramid. Oke. Oke, sekarang
yang gampang dulu pasti parasetamol ya. Parasetamol ini paling aman, paling gampang gitu ya mendapatkannya. Kalau nggak ada parasetamol, ada aspirin, tapi aspirin di sini di Indonesia kurang ini ya, kurang populer untuk penggunaan analgesik ya. Dia lebih ke arah antiplatelet yang dosis 80 miligram sampai 100 miligram. Kalau yang ini yang dimaksud adalah aspirin yang untuk nyeri, itu dosisnya minimal 500 miligram, oke. Ya, tapi ya sudah tahu asam asetil salisilat, ada asamnya berarti nanti kalau ada gastritis ya hati-hati, oke, jangan dikasih aspirin. Ibuprofen juga sama ya, ibuprofen juga, mengiritasi lambung, jadi harus hati-hati juga. Dosisnya berapa? Dosisnya 400 sampai 800. Nah, kalau di Indonesia kan ibuprofennya 200 miligram per tablet atau 400 miligram. Kalau yang 400 miligram, itu pentolnya pentol merah ya. Kalau 200 miligram pentol biru. Jadi gimana? Jadi ya kalau memang dikasihnya ibuprofen 400 miligram, ya berarti dia termasuk OWA, maksimal penyerahannya 10 tablet. Ini sekalian belajar SBA-nya juga ya. Jadi kalau suami dikasih itu harus paham juga berapa banyak obat yang boleh diserahkan ke pasiennya, mana yang boleh diserahkan, mana yang tidak boleh, ya. Yang berikutnya naproxen ya, naproxen itu saya kasih tanda resep itu di situ. Kenapa? Karena naproxen harus dengan resep pemberiannya ya. Nanti banyak di belakang itu naproxen itu banyak diberikan gitu ya. Tapi ingat, kalau suami dikasih ya ndak ada ya, naproxen ndak bisa. Kemudian ada natrium diklofenak, ini sudah hal yang biasa gitu ya. Tapi kalau itu kasusnya adalah swamedikasi, ingat ya natrium diklofenaknya itu kalau OWA maksimal hanya boleh 10 tablet dengan dosis tabletnya 25 bukan yang 50 ya, yang 25 miligram maksimal 10 tablet dan hanya pengulangan resep dokter. Jadi kalau belum pernah diresepkan dengan itu tadi, dengan si natrium diklofenak, ya nggak boleh dikasih natrium diklofenak ya. Kemudian steroid, steroid ini nggak lazim lah, nggak mungkin kalau kita kasih dalam konteks swamedikasi ya, pasti dengan resep dokter. Kalau dia swamed itu, OWA itu hanya yang bentuknya salep ya, kalau bentuknya tablet nggak ada ya steroid yang boleh diserahkan. Untuk status migrenosus nanti ya, nanti ada di belakang status migrenosus. Antiemetik, antiemetik pilihannya 2, domperidon atau metoclopramid. Kalau pasiennya muntah-muntah, ya berarti pilihannya swamedikasinya adalah metoclopramid karena domperidon ini harus dengan resep ya. Kalau metoclopramidnya boleh diserahkan OWA maksimal 20 tablet. Oke. Di sini ada catatan, kalau domperidon atau metoclopramid antiemetik ini diberikan 20 sampai 30 menit sebelum atau bersamaan dengan pemberian analgesik, NSAID atau ergotamin derivatif ya. Ini untuk meningkatkan absorpsi dalam usus dan dia juga bisa ini ya mencegah terjadinya efek samping dari pemberian tadi ya, ini steroidnya. Oke. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau swamedikasi minta terapi abortif, migrain yang umum ya, maka pilihannya adalah parasetamol atau aspirin atau ibuprofen ya. Diklofenak hanya dengan resep. Jadi yang paling aman pilihannya ya aspirin, ibuprofen, dan parasetamol ya. Kalau ada parasetamol ya parasetamol lah yang paling oke. Antiemetiknya metoclopramid. Itu yang diingat-ingat ya. Oke, sekarang abortif spesifik. Abortif spesifik ini yang ada di Indonesia cuma 2, teman-teman ya. Yaitu sumatriptan yang bentuknya adalah tablet, dosisnya cuma ada satu macam 100 mg, mereknya Triptagik. Ya.
Yang kedua adalah derivatif ergot, yaitu ergotamin oral, yaitu di bentuk tunggalnya ndak ada, kombinasi dengan kafein ya. Kombinasi dengan kafein dosisnya 1 miligram, kafeinnya 50, atau dia 1 miligram dosis kafeinnya 100 miligram. Itu pilihannya ya. Di abortif spesifiknya diingat-ingat cuma ada sumatriptan tablet, yang golongan triptan, dan juga ergotamin. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Terapi migrain akut, yang tadi sudah gitu ya. Tadi terapi abortif, sekarang kalau dirangkum, lini pertamanya tadi acetaminophen, ibuprofen, asam asetilsalisilat, dan naproxen ya. Di lini keduanya adalah triptan, yaitu sumatriptan. Antiemetiknya domperidon atau metoclopramid. Kalau tidak mempan, lini keduanya diberi lini ketiga yaitu naproxen ya, dikombinasi dengan triptan. Lini keempatnya apa? Kombinasi dosis tetap ditambah kodein ya. Paling ya nanti paling pol ya lini ketiga ya. Jadi lini pertamanya NSAID tadi, lini keduanya triptan, lini ketiganya NSAID plus triptan gitu ya. Kriteria terapi akut berhasil adalah bebas nyeri sesudah 2 jam pengobatan, ada perbaikan skala nyeri, jadi skala nyerinya menurun, kemudian efikasi pengobatannya konsisten pada 2-3 kali serangan, tidak ada nyeri kepala yang berulang. Oke. Kita sekarang masuk ke terapi profilaksis untuk migrain. Tujuan dari terapi profilaksis migrain itu adalah mengurangi frekuensi, berat, dan lamanya serangan. Yang kedua, meningkatkan respon pasien terhadap pengobatan akut. Yang ketiga, meningkatkan fungsi sehari-hari, mengurangi disabilitas, mencegah penggunaan analgesi yang berlebihan, dan mengurangi transformasi kronik daily headache, serta mengurangi biaya pengobatan. Jadi intinya ya meningkatkan kualitas hidup pasiennya gitulah ya, paling gampangnya. Kapan profilaksis ini harus dikasih gitu ya. Yang pertama kalau dia punya dampak sangat buruk pada kehidupan sehari-hari walaupun sudah dikasih terapi akut ya. Sudah menghindari faktor pencetus, sudah merubah pola hidup, sudah minum obat kok ya enggak membaik, dia sering mengalami serangan, nanti dikasih profilaksis. Frekuensi serangannya terlalu sering sehingga pasien beresiko jatuh pada ketergantungan obat migrain. Jadi drug overuse, penyalahgunaan obat ya. Kemudian serangan kepala nyeri migrainnya moderate sampai severe lebih dari 3 hari per bulan. Pengobatan akut tidak efektif. Serangan lebih dari 8 kali sehari. Meskipun pengobatannya efektif. Karena apa? Karena nanti drug overuse. Serangan lebih dari 2 kali per minggu mengganggu aktivitas, walaupun sudah diobati. Nyeri kepala migrain yang berlangsung lebih dari 48 jam. Atau ketika pengobatannya tidak efektif atau gagal. Ada kontraindikasi karena obat-obat yang diberikan, efek samping muncul, kemudian ada gejala atau kondisi yang luar biasa, serta keinginan dari pasien itu sendiri. Dia sudah tidak kuat, minta dikasih terapi profilaksis migrain. Oke, terapinya apa gitu ya pertanyaannya. Mari kita lihat. Ini terapinya teman-teman ya untuk profilaksis migrain. Kita lihat. Nah, ini ya. Lini pertamanya adalah beta blocker. Beta blockernya pilihannya ada apa? Ada propranolol, metoprolol, atau nadolol. Ya, 3 itu. Propranolol, metoprolol, nadolol. Ya. Timolol gimana? Timolol itu di Indonesia tidak ada yang bentuk tablet ya. Jadi cuma ada tetes mata. Jadi timolol tidak masuk hitungan. Oke.
Lainnya ada amitriptilin. Nortriptilinnya juga nggak ada di Indonesia ya. Amitriptilin ini di Indonesia cuma ada dosis 25 miligram, jadi nanti disesuaikan ya untuk pemberiannya. Jadi diingat-ingat ya. Dosisnya mulai dari dosis paling rendah. Jadi ingat-ingatnya adalah start low and go slow. Oke? Dan dievaluasi dengan cara menulis diary, dear diary ya, everyday I wrote the diary. The diary isinya apa? Isinya lama serangannya berapa lama, frekuensinya itu sehari berapa kali, dengan intensitasnya itu sedang sampai berat atau tidak, kemudian obatnya itu mempan apa enggak, itu ditulis gitu ya. Sehingga nanti ketika kontrol itu bisa dilakukan adjustment dosis atau penggantian obat sesuai dengan efek samping atau efektivitas dari obat yang diterima oleh pasiennya. Nah, di sini tentu saja harus memperhatikan gitu ya, kalau terapi profilaksis kondisi ibunya apakah hamil. Nah, itu juga ditulis ya, kontraindikasi pada pasien asma. Kenapa? Kalau asma, kalau beta blokernya tidak spesifik, berarti dia juga memblok beta 2. Ya, masih ingat pelajaran hipertensi ya? Beda, kalau dia spesifik, dia hanya di salah satu jenis reseptor beta. Kalau dia tidak spesifik, semuanya diblok. Yang jelas itu asma nggak boleh. Jadi paling aman ya pilihannya amitriptilin kalau ada asma kan. Tuh diingat-ingat ya. Jangan sampai lupa. Oke, kita lihat berikutnya. Kalau yang tadi lini pertama tidak mempan, yang beta blocker atau amitriptilin tidak mempan, diganti apa, Bu? Pilihannya ada topiramate, candesartan, dan gabapentin. Ya, ingat-ingat, topiramate, candesartan, atau gabapentin. Ya, kalau itu tidak mempan, ya yang golongan lain-lain. Golongan lain-lain udah banyak itu teman-teman ya. Ada Divalproex, Pisotifen, kemudian botox, botulinum toksin ya Bu, botox yang untuk kecantikan itu ya. Iya, itu juga bisa untuk terapi profilaksis migrain ya. Kalau migrainnya itu kronik tuh. Jadi lebih dari sama dengan 15 hari per bulan tuh bisa dikasih suntikan botox ya. Flunarizin, venlafaxine. Metosergitnya nggak ada di Indonesia ya. Itu yang bisa diberikan. Nah, ini sekarang mumpung ada Divalproex di situ ya. Mungkin kemarin lupa waktu membahas epilepsi belum sampai disampaikan ya. Divalproex ya. Ini merek dagangnya Depakote ya, tulisannya Depakote itu ya. Itu tidak sama dengan sodium valproat atau asam valproat. Oke. Kalau asam valproat sesuai dengan namanya, dia bentuk terprotonasi ada H plusnya ya. Kalau bentuk sodium valproat isinya itu berarti bentuk garamnya. Kalau di Valproex itu kombinasi isinya itu campuran ya antara sodium valproat dengan asam valproat. Jadi semuanya dibonding. Jadi antara dua molekul itu dibonding dengan kehadiran atom sodium atau Na. Ya, jadi dia terjadi neutralisasi pada sebagian asam valproat itu direaksikan dengan natrium hidroksida. Jadi di sini pengaruhnya apa, Bu? Ya pengaruhnya itu tidak ada. Karena apa? Karena walaupun dia bentuknya di Valproex, bentuknya natrium valproat, itu semua sudah disetarakan dengan asam valproat. Jadi patokannya adalah asam valproat itu 1:1 ya. Jadi bisa di ini ya, apa? Dosisnya itu enggak repot, tapi yang jelas itu tidak bisa digantikan gitu ya. Kalau sudah biasa pakai Depakote yang
Di Valproex ya jangan diganti dengan yang lain, karena kan kita tahu Valproat ini juga digunakan untuk terapi epilepsi gitu ya, cocok-cocokan gitu ya. Isinya itu beda gitu, jadi sebaiknya, eee, jangan diganti-ganti ya, jangan diganti-ganti. Kalau botox tadi menarik juga ya, botox ini bisa digunakan untuk terapi migrain karena dia memblok neurotransmitter yang membawa sinyal terhadap nyeri ya dari otak. Jadi ada neurotransmitter itu diblok, istilahnya kalau di, istilah ininya ya, istilah gampangnya itu ada rahasia gitu ya, eee, dibegal. Nah itu bagus istilahnya, dibegal di tengah jalan gitu. Jadi ya ndak terasa nyerinya nanti. Oke. Kemudian tadi ada, Flunarisin ya, Flunarisin itu harus dicatat itu ya. Ada perhatian terhadap pasien depresi, jadi kalau depresi pilihannya jangan Flunarisin, karena dia adalah suatu kalsium antagonis dan terbukti dia menyebabkan depresi itu ya, yang Flunarisin. Oke. Pisotifen itu meningkatkan berat badan, di efek sampingnya itu mempengaruhi ya, pasiennya obesitas, ya jangan dikasih Pisotifen gitu ya, maksudnya begitu, ya. Perhatian pada pasien depresi, berarti kalau depresi jangan dikasih Flunarisin. Nah, kalau depresi dikasih apa? Kalau migrain plus depresi, profilaksisnya yang paling pas ya venlafaxine gitu ya. Kenapa? Karena venlafaxine juga digunakan untuk terapi depresi, ya, sekali tepuk 2 lalat. Itu ya cara baca tabelnya seperti itu, nanti kalau ada keluar soalnya. Sekarang obat-obat over the counter yang kayak obat-obat ini sehari-hari, vitamin suplemen itu ya. Nomor satu magnesium sitrat 300 miligram 2 kali sehari, ada dia magnesium sitrat, dan riboflavin B2 bisa juga. Yang ketiga butterbar, itu ndak ada di Indonesia ya, ini semacam obat herbal gitu ya, di Indonesia ndak ada, kalau ada pun ilegal mungkin ya, ndak ada tanamannya di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada coenzim Q10. Profilaksis dikatakan berhasil apabila frekuensi serangan migrain menurun setidaknya setengahnya selama 3 bulan terakhir, oke? Nah, kalau sudah berhasil gimana, Bu? Kalau sudah berhasil ya di-stop, ya. Di-stop bisa jadi karena tadi berhasil atau ada ESO, tidak ada efikasi yang nyata, ya. Pengobatannya nanti dihentikan secara itu, tapering off. Tapering off itu berarti tidak tiba-tiba nggak minum obat ya, diturunkan dosisnya secara perlahan-lahan. Oke, itu untuk profilaksis migrain. Sekarang migrain pada wanita. Penyebabnya ya ada kondisi-kondisi ya, perubahan hormonal ya, peningkatan kadar penurunan kadar estrogen ya pada saat awal menstrual cycle ya, itu bisa memicu juga jadinya migrain. Di situ terapinya apa, Bu? Terapinya adalah naproxen pilihannya pada saat menstruasi dengan short term profilaksisnya adalah triptan. Nah, triptannya cuma ada satu yaitu sumatriptan. Kalau pasiennya hamil bagaimana? Kalau pasiennya hamil semuanya itu tidak aman ya kecuali parasetamol dengan profilaksisnya yaitu magnesium sulfat atau metoprolol. Masih ingat kemarin ya yang kejang, epilepsi itu pilihan utamanya kalau kejang pada bumil ya, magnesium sulfat. Ingat si emak-emak ya, magnesium sulfat. Oke, sekarang migrain pada anak-anak atau remaja. Ya, safety first gitu ya, di mana-mana diingat-ingat ya. Safety, efficacy, quality gitu ya. Safety number one. Jadi pilih yang paling aman. Kalau masih anak-anak remaja, pilih yang paling aman yaitu ibuprofen atau paracetamol. Dengan antiemetiknya yang paling aman adalah domperidon. Karena metoclopramidnya tidak boleh untuk anak-anak ya. Kenapa? Karena ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Nanti dicari ya. Kenapa metoclopramid tidak dianjurkan for children?
ya, harus domperidone. Oke, next. Konsep tata laksananya secara logikanya ya. Kalau ada status migrain, ya, status migrain itu apa? Pertanyaannya kan gitu. Status migrain itu adalah migrain dengan lamanya itu lebih dari sama dengan 72 jam ya, 3 hari dia nggak sembuh-sembuh tanpa ada, perbaikan ya selama lebih dari sama dengan 3 hari itu namanya status migrain. Cara mengatasinya adalah memblok efek glutamat karena dia neurotransmitter eksitasi ya, tingkatkan blokadenya neurotransmitter dengan meningkatkan GABA. Kemudian kita blok neurotransmitter dopamin dan histamin, tingkatkan serotonin ya, karena dia menyebabkan vasokonstriksi ya. Kemudian blok inflamasi, hidrasi dan terapi kombinasi. Kalau kita jabarkan seperti ini terapinya. Protokol pemberian di gawat darurat adalah rehidrasi dengan NS 2-3 liter. Nah, ini mungkin nanti disuruh menghitung juga ya kecepatan tetesan infusnya berapa TPM kalau 2-3 liter ya, coba dihitung. Yang kedua difenhidramin, kemudian antagonis reseptor dopamin, MG sulfat, ketorolak nih ya. Nanti nyerinya ketorolak. Kalau tidak ada perbaikan baru dikasih valproat, levetiracetam atau metilprednisolon. Dan DHE ya, dehydroegotamin setengah sampai 1 mg jika tidak menggunakan sumatriptan 24 jam terakhir. Ya. Jadi rehidrasi, antihistamin karena tadi harus memblok histamin ya, kasih difenhidramin. Kemudian memblok dopamin dikasih metoclopramid. Ya, tadi sesuai dengan tuhnya dihafalin aja. Menghindari ini dikasih magnesium sulfat ya, ketorolak dan seterusnya. Oke, sekarang nyeri kepala tipe berikutnya yaitu tipe TTH, nyeri kepala tipe tegang, tension type headache yang seperti ada tali diikat di kepala itu ya. Bilateral, rasa menekan atau mengikat, intensitasnya ringan sampai sedang, beberapa menit sampai beberapa hari, tidak bertambah pada aktivitas rutin, tidak ada mual. Ya, kalau yang migrain tadi ada nausea, vomiting. Kalau yang tidak ada, tapi bisa jadi ada foto atau fonofobia. Terapinya, analgesiknya sama ya, aspirin pada serangan akut ini. Serangan akut tidak lebih dari 2 hari per minggu, bisa aspirin, acetaminophen, naproxen, ketoprofen ya. Tolfenamid nggak ada di Indonesia ya, bisa dikasih Asmef, fenoprofen, ibuprofen, diclofenac ya. Hampir sama dengan yang tadi ya. Diingat-ingat ya naproxennya harus pakai resep, itu ya nggak bisa diberi bebas. Oke. Dan adjuvannya bisa dikasih kafein 65 mg atau dia kombinasi aspirin dengan acetaminophen stakafein ya. Profilaksisnya bisa apa? Bisa itu 3 amitriptilin, mirtazapin, atau venlafaxine. Kurang lebih sama lah ya. Obat-obatnya kurang lebih sama. Yang jelas kalau yang ini karena enggak mual, enggak dikasih antiemetik. Kalau TTH ya. Ini kalau ditabelkan obat-obatannya, level rekomendasi tipe A berarti sangat direkomendasikan gitu ya. Yang enggak ada tadi kafein tadi ada ya, kafein juga ada di yang tipe migrain, tapi dikombinasi dengan dihydroergotamin ya. Lini kedua untuk itu tadi ya, profilaksisnya lini pertama amitriptilin, lini keduanya mirtazapin dan venlafaxine, lini ketiganya baru komipramin, maprotilin. Paling ya kita hafalkan sampai lini kedua aja cukup gitu ya.
Jarang biasanya sampai lini ketiga kita hafal. TTH kronik nggak sembuh-sembuh itu dikasih antidepresan dan anti-ansietas. Antidepresannya pilihannya adalah amitriptilin, dengan anti-ansietasnya adalah turunan dari benzodiazepin ya. Terapi non farmakologinya apa? Ya menghindari pencetus lah intinya ya, menghindari pencetus. Nyeri kepala tipe klaster. Klaster ini nyeri kepala hebat, nyeri unilateral, supraorbital, temporal, atau kombinasi dari tempat-tempat tersebut, berlangsungnya 15-180 menit, dengan frekuensi dari sekali tiap 2 hari sampai 8 kali sehari. Itu ya. Nyeri kepalanya disertai dengan injeksi konjungtival, ipsilateral, lakrimasi, kongesti nasal, rinorea, berkeringat di kening, wajah, meiosis, ptosis, atau edema palpebra atau gelisah dan agitasi. Kalau dilihat nanti ini antara alergi apa nyeri kepala, gitu ya. Jadi dilihat dulunya ini nyeri kepala klaster apa karena flu gitu. Jadi jangan sampai ada salah ya. Oke. Penyebabnya tidak diketahui ya, mungkin karena faktor genetik kalau nyeri kepala tipe klaster ini. Kita lihat terapinya. Nyeri kepala tipe klaster, penanganannya yang pertama adalah faktor psikologis, gaya hidup, dicoba dulu, menghindari alkohol, pengobatan medis gitu ya. Pengobatan medis tujuannya sama lah ya, meningkatkan kualitas hidup. Kemudian kriteria profilaksis diberikan apabila sulit dihilangkan dengan terapi abortif, terjadi setiap hari lebih lama dari 15 menit, dan dia pasiennya harus mau gitu ya untuk menerima obatnya. Itu jelas. Terapinya intinya adalah dia dikasih sumatriptan. Sumatriptannya nggak ada di sini ya. Kalau profilaksisnya dikasih verapamil. Nyeri kepala tipe klaster, profilaksisnya verapamil. Diingat-ingat gitu ya, CCB. Kemudian lini keduanya litium, lini ketiganya baru topiramate dan melatonin. Sudah itu aja yang harus dihafalkan. Oke, itu teman-teman untuk nyeri kepala nggak terlalu banyak, obatnya yaitu itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa untuk dilihat lagi video-video terkait dan rangkuman yang sudah saya berikan. Semoga semua yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.